Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 seluruh Indonesia. Wah, kenapa Pak Baru bilang seluruh Indonesia ya? Karena memang di YouTube ini bisa diakses, bahkan bukan seluruh Indonesia, maaf, seluruh dunia ya. Kamu nih lagi jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Timor Leste juga bisa menyaksikan video YouTube ini ya. Oke, itu intermezzo aja. Pak Bada akan melanjutkan materi kita ya, fokus kita ke materi pembelajaran ya, yang sudah disampaikan Bu Ira. Kita lanjutkan kembali. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terus sebelum berdoa atau setelah berdoa nantinya kalian juga melaksanakan kegiatan seperti tadarus ya, makan, sarapan, ya, bantu orang tua, jangan lupa itu. Oke, yuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Maha Esa, agar senantiasa Allah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa terus beraktivitas kita pada hari-hari berikutnya, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Berdoa, tenang dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba sebelum kita mulai, pastikan diri kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Yang pertama, siapkan alat tulis kalian, buku tema kalian, lalu kemudian kalian juga pastikan sudah sarapan ya. Jadi jangan nanti kalian fokus dengan pembelajaran ini kalian lupa sarapan ya. Nah, Pak Bada akan langsung aja nih ya, masuk ke pembelajaran 2 di halaman 74. Di pembelajaran 2 ini juga tidak semua akan Pak Bada bahas, karena Pak Bada akan bahas yang mungkin memang inti-intinya saja ya. Nah, di halaman 74 di pembelajaran 2 di sini ada simbol, ada Pancasila ya. Sebelumnya di awal, bahkan di Google Meet, di Zoom, di pertemuan kita di Zoom, di virtual, kita udah membahas tentang yang namanya Pancasila ya. Ada berapa itu burung Garuda, ada berapa burung Garuda, ada berapa helai itu ya bulu yang ada di burung Garuda. Lalu ada di burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya apa, cari tahu nanti ya. Nah, di dalam Pancasila ini kan sudah ada simbol-simbolnya nih ya. Pohon beringin sila keberapa, bintang sila keberapa, lalu kepala banteng sila keberapa, padi kapas sila keberapa, rantai sila keberapa. Jangan nanya Pak Bari. Kenapa? Karena kalian sudah belajar dari kelas 2 kalau nggak salah itu. Di materi kelas 2, bahkan kelas 1 sudah dipelajari ya. Ini udah kelas 6. Harusnya kalian sudah di luar kepala ya. Nah, Pak Bari pada pagi hari ini akan membahas tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima ya. Pengamalan ya, pengamalan sila keempat dan sila kelima. Nah, di halaman 75 di sini ada teks. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya ya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan dan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, di teks ini nanti silahkan kalian jawab ya di buku tulis tema kalian dari halaman 75 sampai dengan halaman 76. Silahkan kalian jawab ya. Nah, kemudian ini kan karena sedikit materi pembelajaran 2. Kemudian dari Pancasila ini Pak Bari minta nih ya. Jadi tugas yang pertama nanti di halaman 75 sampai dengan 76. Silahkan kalian tulis soalnya apa pendapatmu tentang sikap Santi. Tulisannya yang rapi ya, sesuai dengan EYD. Kalau nama orang ya tulis dengan huruf kapital. Kalau setelah titik ya lanjutkan dengan huruf kapital ya. Jadi harus jelas, harus rapi, harus bisa membaca ya. Nah, selanjutnya Pak Bari minta nih, dengarkan tugasnya.
dalam Pancasila ya ada 5 Pancasila. Pak Bahri minta dari kelima Pancasila ini kalian tuliskan ya, kalian tuliskan masing-masing dua contoh pengamalan dari setiap Pancasila. Kemudian lalu kalian gambarkan simbol ya, gambarkan simbol dari setiap Pancasila tersebut. Contoh ya. Satu misalkan itu bintang. Ya, satu bintang kalian gambar, warnain yang cakep ya. Setelah kalian gambar, pengamalan dari Pancasila ke-1 apa? Pengamalan sila kedua apa? Sampai dengan sila kelima. Lanjut. Masih ada lagi nih, banyak. Di dalam simbol Pancasila, yang berada di burung Garuda itu, si kaki burung Garuda itu menggenggam yang ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih maksud dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Sok silahkan cari tahu ya. Silahkan cari tahu. Itu untuk pembelajaran kedua ya. Sekarang kita masuk langsung ke pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga di halaman 85 ini juga banyak bermuatan olahraga ya, penjas orkes. Nah, di halaman 89 di sini ada IPA. Coba kita masuk ke IPA, perhatikan. Halaman 89 ya. Ayo berlatih. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Nah, jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar dan ovipar. Nah, secara kurang minum nih ya, belum ada minum di sini ya. Oke. Secara perkembangbiakannya hewan dibedakan menjadi 3. Ada hewan ovipar, ada hewan vivipar, ada hewan ovovivipar. Vivipar itu ovovivipar itu ovovivipar itu apa ya? Nah, kan kemarin dibahas sama Bu Ira di penjelasan sebelumnya. Lalu perhatikan, tulis dalam bentuk peta pikiran ya perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakannya. Nah, di sini contoh. Penjelasan ciri dan contoh hewan dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Jadi gini, di pembelajaran 3 ini Pak Bahri minta kalian cari hewan ya, yang lalu kalian jelaskan ciri-ciri hewan tersebut. Contoh nih, contoh sapi. Kamu cari dulu gambarnya si hewan sapi ya. Sapi berkembang biak dengan cara apa-apa-apa ya. Lalu ciri sapi itu apa ya. Kemudian yang kedua misalkan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Ciri-ciri ayam apa ya? Terus kalian cari minimal berapa ya? 5 hewan lah ya. Minimal 5 hewan, cari gambarnya, tempel di buku kalian, atau kalau kalian memang menjago menggambar, kalian gambar sendiri boleh. Jadi Pak Bahri tidak memberikan instruksi khusus untuk gambar. Boleh kalian mencari gambar, kalian nempel di buku tulis tema kalian, atau boleh kalian gambar sendiri, lebih bagus itu ya. Pak, gambar saya jelek, emang siapa yang bilang cakep ya, kan gitu ya. Enggak, maksudnya jelek pun nggak apa-apa ya, bercanda ya, jangan baper. Ntar Pak Bahri bilang emang nggak cakep, kalian baper ya, karena Pak Bahri sendiri juga jago gambar. Percaya nggak? Ya, nanti kita buktikan saja ya. Nah, jadi kalian boleh gambar sendiri atau kalian boleh cari gambar. Lalu dari gambar tersebut, hewan-hewan tersebut kalian identifikasi. Nah, dari 5 hewan ini jangan semuanya vivipar semua atau ovovivipar semua, dicampur. Ya, ada hewan ovovivipar, ada hewan vivipar, ada hewan ovipar. Jadi beragam ya. Lalu kalian identifikasi. Contohnya misalkan Pak Bahri, wah ciri-cirinya ganteng. Terus bodinya spek ya, terus nah itu contoh doang ya, tapi kan Bapak bukan hewan ya. Nah, itu kalian buatkan di buku tema kalian ya. Selanjutnya udah dulu, kebanyakan nanti kalian pusing. Jadi pada pagi hari ini tugas kita, pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, di mana pembelajaran 2 tadi tugasnya adalah cari 5 Pancasila pengamalannya, lalu kalian gambarkan setiap simbol dari Pancasila tersebut. Kemudian kalian cari tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan bukan artinya saja, contohnya apa. Nah, kebetulan ini kita masuk di bulan Agustus ya.
di bulan Agustus ini adalah bulan bersejarah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana bulan Agustus ini adalah hari kemenangan, ya, hari kemenangan bagi bangsa Indonesia, hari bersejarah, hari proklamasinya. Nah, di situ juga ada pengamalan-pengamalan Pancasila tuh, ya. Sebelum pandemi ini pasti kalian pernah merasakan yang namanya ikut memeriahkan hari kemerdekaan, berlomba, lomba makan kelereng, ya, makan kelereng, lomba balap kelereng, ya, lomba makan karung, ya. Nah, itu juga salah satu pengamalan Pancasila. Maksudnya pengamalan sila keberapa itu, ya? Silahkan cari tahu, ya. Nah, cukup pembahasannya cukup di sini pembelajaran kita, ya, terutama pembelajaran 2 dan 3. Kalian cari tahu, ingat, sumber belajar itu bukan hanya dari guru kalian, bukan hanya dari Pak Bari, bukan hanya dari Bu Ira, bukan juga hanya dari Bu Om atau Pak Kodir, namun setiap pengamalan, setiap pengamalan, setiap pengalaman kalian itu adalah juga sumber ilmu, ya. Jadi sekali lagi, ilmu itu bukan didapat hanya dari sekolah, namun dari orang tua itu ilmu, dari guru-guru kalian yang lain itu ilmu, dan bahkan dari kakak adik kalian itu juga ilmu, ya. Jadi jangan berpatokan pada satu sumber, jangan berpatokan pada hanya satu buku. Pak Bari aja di rumah nih untuk IPA aja itu punya ada 10 atau 15 buku kali, ya. Pak dibaca lah sampai bukunya itu udah robek, ya, karena dari Pak Bari SD masih dibukulin, dibaca karena materinya sama, ya. Oke, Pak Barasa, sekali lagi cukup sampai di sini. Nanti kita akan bahas materi-materi yang lebih baik lagi. Pak Bari tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.